Kiai izin bertanya. Di pondok pesantren kami, para santri ikhwan dan akhwat biasanya melaksanakan sholat berjamaah secara bersama-sama. Selepas itu, kami biasanya melakukan hal yang sangat rutin dilakukan, yakni berzikir bersama-sama pula. Dan hal tersebut dikomando oleh santri ikhwan. Kami melakukan zikir tersebut dengan mengeraskan bacaannya atau menjaharnya. Yang menjadi pertanyaan saya adalah, bagaimana pendapat Kiai tentang kebolehan mengeraskan suara dalam bacaan zikir? Syukron Kiai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, berzikir itu berbeda dengan berdoa. Berdoa adalah ucapan memuji dan permohonan yang di situ ada sesuatu yang diminta dari Allah Subhanahu wa taala, itu namanya berdoa. Sementara berzikir adalah mengucapkan, memuji dan membesarkan nama Allah dengan tidak mengharap apa-apa. Jadi beda antara zikir dengan doa seperti itu. Berkaitan dengan zikir ini, ada satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim yang bersumber dari Abi Musa al-Asy'ari. Abi Musa al-Asy'ari qala, kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi safarin. Kami, kata para sahabat, pernah bersama Nabi di dalam satu perjalanan. Faja'alan nasu yajharuna bitakbir. Kemudian pada saat itu ada serombongan manusia atau para sahabat itu yajharuna bitakbir, menjaharkan suaranya ketika bertakbir. Intinya orang-orang berzikir itu bukan hanya selepas sholat saja. Dimanapun ketika dia terjadi idrok silah billah, terjadi mengingat kepada Allah, itu namanya berzikir. Pada saat itu ada sahabat yang menjaharkan takbirnya. Faqala Nabi SAW. Kemudian Nabi SAW mengatakan, Ayuhan nas irba'u ala anfusikum. Lemah lembutlah kalian atas dirimu sendiri. Innakum laisa tad'u asamma wala ghaiban. Karena sesungguhnya kalian ini tidak menyeru, tidak memanggil kepada yang tuli dan gaib. Innakum tad'una sami'an qariban wa huwa ma'akum. Sesungguhnya kalian ini memanggil kepada zat yang maha mendengar lagi maha dekat. Wa huwa ma'akum, dan dia sedang bersamamu. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Jadi intinya dalam hadis ini Rasul melarang untuk menjaharkan zikir. Kemudian ada hadis lain yang bersumber dari Ibnu Abbas yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. An Ibnu Abbas annahu akhbara anna rafa'as sauti bidzikri hina yansarifun nasu minal maktubati kana ala ahdin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bersumber dari Ibnu Abbas, dan Ibnu Abbas menghabarkan anna raf'as sauti, sesungguhnya ada orang, ada sahabat yang meninggikan atau menjaharkan suaranya bidzikri ketika berzikir. Hina yansarifun nasu minal maktubati, selepas ya orang-orang pada waktu itu selesai melaksanakan sholat maktubah. Kana ala ahdin Nabi, dan pada saat itu terjadi masih ada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Artinya hadis pertama itu melarang, hadis kedua itu memperbolehkan. Artinya di ahdin Nabi, karena ala ahdin Nabi itu maksudnya di masa Nabi itu Nabi mendiamkan. Seakan-akan dua hadis ini bertentangan. Ya, bagaimana thoriqul jam'inya? Dalam ilmu mustalahul hadis ada namanya thoriqul jam'i. Bagaimana memadukan antara satu hadis dengan hadis yang lain yang seakan-akan bertentangan. Intinya thoriqul jam'inya itu hendaknya ya ketika berzikir itu memang selayaknya adalah dengan suara sir. Ya. Tetapi bukan berarti menjaharkan suara itu tidak boleh. Dengan catatan, menjaharkan suara itu tidak mengganggu aktivitas orang-orang yang ada di seputaran tempat zikir tadi dan mengganggu ibadah orang lain. Lebih-lebih ketika misalnya jahr itu dibutuhkan, mengeraskan bacaan itu dibutuhkan dalam rangka untuk tarbiyah, untuk pendidikan, utamanya bagi santri, supaya mereka itu terbiasa dengan zikir, maka harus dibiasakan dengan jahr.
Qul qouli hadza.